Ya, Allah thalithuhuma. Ya, Allah menjadi pihak ketiga yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita selaku hambanya. Makanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar, pada saat itu beliau dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan ada satu kisah di mana Sayyidina Abu Bakar ketika melihat Rasulullah capeknya luar biasa. Kemudian Rasulullah tertidur di salah satu bagian kaki daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu, ya, saking tidak mau mengganggu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, ada satu binatang yang berbisa, yaitu seekor ular yang menggigit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Bu. Nahan sakit dari gigitan ular sampai menangis Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tangisan atau tetesan air matanya menyentuh pipi daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, budak itu terbangun kaget, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kemudian baru bilang di situ bahwa aku terkena gigitan ular. Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana betapa sakitnya, ya, menahan gigitan ular. Akhirnya apa? Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan diusap saja sembuh dari gigitan ular tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Artinya bahwa semua itu butuh keyakinan, Bu. Makanya sama halnya ketika kita punya penyakit itu sudah pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Obat kalau kita nggak yakin maka susah sembuhnya. Tapi tetap pada prinsipnya kita harus yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit kita. Karena obat itu biasanya sugesti, Bu. Ya kalau udah bahasa orang kita mah cocok-cocokan. Ibu ya, gua mah biasanya minum ini, kalau ini mah kagak cocok tuh. Artinya apa? Nggak yakin. Ketika kita nggak ada keyakinan di dalam diri kita bahwa obat ini tidak bisa menyembuhkan kita, nggak bakal sembuh. Tapi kalau misalkan dengan kita meminum obat yang biasa kita minum dan sugesti itu menjadi satu keyakinan kita, ketika kita minum obat itu sembuh. Ya, Bu ya. Kadang kita dikasih obat sama dokter yang paten punya, ya, orang sembuh-sembuh. Giliran minum Paramek sembuh. Ya. Giliran minum Bodrek sembuh. Giliran minum Panadol sembuh. Dikasih obat sama dokter mahal punya, ya, mahal, iya kan, sekian ratus ribu bahkan jutaan, orang sembuh-sembuh. Giliran dikasih obat warung kalau bahasa ini mah, ya, iya, beli 4.000 5.000, ya, sembuh tuh. Artinya apa di sini? Bahwa terkadang sugesti itu bisa merubah segala sesuatu. Sugesti kita obat ini nggak manjur, ya udah nggak manjur, selesai. Makanya kalau misalkan kita mau mengobati diri kita, yakinkan dulu pastinya pertama Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yang kedua, obat yang kita minum itu adalah sebagian daripada ikhtiar dan wasilah kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Begitu. Saya mah nggak cocok yang kimia-kimia, cocoknya yang herbal, sok mangga. Ya.
Artinya apa ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Bahwa yang penting di dalam hadis yang tadi disampaikan bahwa keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah harus lebih utama dibanding dengan yang lain. Jangan sampai ini gara-gara minum obat ini gua sembuh. Enggak. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya sama halnya apa yang diduga, ya, yang disebut mazalluka ya Abu Bakar, kata Nabi, ya, mungkin yang diduga daripada Sayyidina Abu Bakar ini kita berdua, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga yang nyelamatin kita, Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Nah, bahwa apa? Ya, kita ini harus mempunyai prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan diperbanyak suuzon, Bu. Kalau banyakkan suuzon, yang ada hidup nggak pernah bahagia. Ya kan? Iya. Kadang ketika dapat ujian dari Allah, suuzon, udah makin jadi deh tuh. Ya. Tapi kalau kita husnuzon dari apa yang memang Allah uji kepada kita, ya, maka insya Allah itu menjadi, ya, poin kebahagiaan kita. Jadi kalau beda dengan orang yang memang yakin dengan tawakal, dengan orang yang memang selalu suuzon di jalan apa yang memang mereka lakukan. Artinya apa? Bahwa husnuzon kita harus lebih tinggi dibanding suuzon kita. Jadi penting bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, harus yakin tuh, Bu. Datang ujian dari Allah, datang cobaan, apapun cobaannya, berat, sedang, ringan, ya, apa yang harus kita pasrahkan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apa? Yakin. Makanya penting dalam hadis ini bukan kita bicara kisahnya itu menjadi pelajaran buat kita, tapi makna keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah dari berbagai macam ujian yang Allah berikan harus kita yakin. Ya, harus besar keyakinan kita. Udah. Bahwa apa? Ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, dah tawakal sama Allah, selesai. Sekarang, kemarin kita sudah berikhtiar untuk memilih calon presiden, ya Bu ya. Siapapun yang terpilih, ya tentunya apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya. Segala sesuatu itu sudah ada takdirnya. Mau dia 01, mau dia 02, mau dia 03. Kadang hal-hal di luar daripada ekspektasi kita, ya, perasaan yang nyolok nomor sekian banyak, ngapa jadi yang kepilih ini, misalkan begitu. Ya sudah, ya, tinggal kita doa, tawakal sama Allah. Kita udah yakin nih, Bu, nomor sekian, truk selesai. Tawakal sama Allah. Kenapa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Selesai. Tinggal kita yakin bahwa siapapun yang terpilih itu adalah takdir Allah. Walaupun mungkin menurut kita misalkan, ya mungkin menurut kita nggak cocok dan sebagainya, itu hal yang biasa, manusia. Kenapa? Karena manusia punya perasaan, Bu. Kadang lebih besar rasanya dibanding hatinya. Karena kita nggak tahu bagaimana Allah menentukan takdirnya. Kadang manusia itu keseringan pakai rasa-rasanya, gitu rasa-rasanya.
rasa-rasanya begini, rasa-rasanya begitu, akhirnya pakai rasa doang, ya. Tapi apa, tidak melihat bahwa semua itu adalah takdir Allah. Makanya yang harus kita tekankan di sini, semakin besar tawakal kita kepada Allah, maka semakin besar Allah akan memberikan perlindungan sama kita, Bu. Makanya dalam hadis yang lain ini, ya, di dalam hadis yang ke-82, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dalam hadis yang lain atau hadis yang ke-82 bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar rumah selalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Artinya apa? Bahwa setiap kita keluar rumah kita harus, ya, perbesar ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu keluar dari rumah menuju pengajian, menuju ke Anaduah, menuju ke masjid manapun kita mengadakan pengajian dan sebagainya, baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Artinya apa? Bahwa, ya, kita berpasrah diri kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah dari kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, itu bentuk tawakal. Makanya ketika misalkan kita nyoblos si A, nyoblos si B, nyoblos si C, saya tawakal. Udah, kenapa? Kita nggak ada yang tahu nanti ke depan siapa yang terpilih. Kita cuma hanya ikhtiar, ya, bentuk keyakinan kita, kemudian kita tawakal kepada Allah. Makanya ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mau keluar kemana aja, Bu. Jadi kalau misalkan kita keluar kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya, maka tentunya perlindungan yang Allah akan berikan kepada hambanya. Kalaupun di tengah jalan kita ada celaka, Bu, kalaupun di tengah jalan itu kita ada musibah, ya, kecelakaan dan sebagainya, paling tidak ketika, ya, kita merasakan yang namanya ujian, cobaan, ya, kecelakaan ataupun kendala selama di pertengahan perjalanan, bahwa itu merupakan hak mutlak, merupakan takdir Allah. Kita udah pakai helm, kita udah pakai ya, baju yang memang bisa menahan angin, tapi tetap aja masuk angin misalkan, atau mungkin kita tertabrak sesuatu dan sebagainya, itu adalah mutlak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita udah yakin tawakal sama Allah. Jadi tawakal itu tidak melepas keyakinan. Artinya apa? Bahwa ketika kita keluar rumah, misalkan di rumah nggak ada orang, kunci pintunya. Iya kan? Karena itu adalah bentuk apa? Keyakinan kita, Bu. Nah, artinya apa? Dengan kita yakin, kunci aman rumah. Kan begitu. Tapi kalau misalkan kita hanya tawakal saja, udah nggak usah dikunci, udah tawakal aja sama Allah. Iya kan? Dibiarin aja, nggak bakal ada yang ini, begitu misalnya. Ya sudah. Artinya apa? Bahwa yakin dan tawakal itu harus berjalan bersama. Ketika kita tentunya mengutamakan ketawakalan kita kepada Allah, harus didahului yakin kita kepada Allah. Ya, mobil kita keluar, ya, dari parkiran, parkir mobil kan kunci mobil dulu, Bu. Ya, jangan sampai nggak dikunci itu mobil, ya kan? Mungkin kalau misalkan karena di situ rawan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita sudah berupaya bahwa yakin
mobil kita ini sudah sudah kita save dengan benar-benar kita sesuai dengan aturan, ya. Kemudian tawakal kita kepada Allah. Adapun nanti misalkan tahu-tahu tuh mobil ada yang mecahin kacanya, ya, ada yang ngempesin bannya misalkan atau apa segala macam, nah itu adalah balik kepada apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi kalau misalkan kita kaitkan semuanya dengan Allah, tenang hidupku. Walaupun kadang misalkan ada kehilangan, ada apa segala macam, iya, memang betul. Kenapa? Kita merasa sakit, kita merasa gundah ketika ada barang kesayangan kita yang hilang. Betul. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan ada rasa di dalamnya. Ya, ketika ada rasa, hal yang wajar, hal yang manusiawi ketika kita merasa kehilangan, kan begitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, tawakal kita perbesar, ya, insya Allah, ya, tentunya apa? Kita yakin bahwa ketika kita tawakal kepada Allah, maka kuncinya adalah Allah akan memberikan hal yang terbaik buat kita selaku hambanya. Makanya di dalam hadis ini dilanjutkan, Bu, kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ada bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilantunkan ketika beliau keluar rumah. Jadi bukan hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, jadi ada doanya, ya, ditambah Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au azlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi di dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melantunkan ketika beliau keluar rumah. Yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah. Tawakal artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu, an adilla au udalla, ya, tentunya dari apa? Dari kalau ada nanti hal-hal yang tersesat dan disesatkan. Artinya apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hal-hal yang disesatkan. Ya, jangan sampai nanti apa, misalkan ya mungkin bahasa kita ketika kita keluar rumah mudah-mudahan tidak tersesat, ya, dapat petunjuk dari Allah, ya, dan seterusnya. Nah itu kan harapan kita ketika kita keluar dari rumah, ya. Kemudian au azilla au uzalla, ya, yaitu jangan sampai tergelincir dari hal-hal kebenaran. Artinya apa? Bahwa kita berharap proses selama kita keluar dari rumah, Allah memberikan perlindungan kepada kita agar kita, ya, berjalan menuju jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah au azlima au uzlama, ya, yaitu kalau uzlama itu adalah menganiaya atau dianiaya, terzolimi, ya. Jangan sampai kita terzolimi selama di perjalanan, selama keluar rumah, atau jangan sampai kita menzolimi siapapun yang ada di depan kita sebagai makhluk Allah. Kemudian au ajhala au yujhala alayya, ya, kemudian hal-hal yang memang itu merupakan bagian daripada kebodohan atau hal-hal yang tidak dimengerti oleh kita. Artinya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menambahkan doa selain daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang menyesatkan, dari hal-hal yang memang menyakitkan, ya, dari hal-hal yang tentunya mengarah kepada kesesatan menuju hal-hal yang memang kebenaran, ya, kemudian dari hal-hal yang bodoh yang tidak diketahui menjadi tahu. Artinya apa? Bahwa ketawakalan Allah, ketawakalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya ini merupakan bagian daripada peningkatan keyakinan kita kepada Allah di setiap kita melakukan perjalanan ataupun keluar rumah. Mau dia ke majelis ta'lim, mau dia ke pasar, mau dia kemanapun itu ya. Jadi insya Allah ya, makanya tenang kalau memang kita keluar dari rumah kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, kan sering memang kita ajarkan bahwa setiap keluar rumah kalau memang nggak hafal doanya udah Bismillahirrahmanirrahim ditambah la haula wala quwata illa billah. Ya, udah cukup itu aja. Kenapa? Ini merupakan bagian kepasrahan kita kepada Allah ketika kita keluar rumah, aman. Kalaupun terjadi sesuatu, ini merupakan bagian takdir Allah. Gitu. Makanya orang beda antara orang yang menerima takdir Allah dengan yang tidak. Ya. Apa bedanya? Ya bedanya kadang dia tidak menerima dari apa yang sudah menjadi takdir Allah. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa semua itu adalah hak Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kalimatul istirja, kalimat kita kembali kepada Allah tidak kita yakini sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Nah, seringkali kita apa, Bu? Seringkali kita lalai. Akhirnya apa? Karena kita lalai, karena kita nggak yakin dengan takdir Allah, akhirnya apa? Allah memberikan kemalasan sama kita. Naudzubillah. Kalau sudah menempatkan diri kita kepada kemalasan dalam rangkaian ibadah yang diamanahkan dari Allah kepada kita selaku hambanya, na'udzubillah wal'iyadzubillah, ada kemungkinan banyak kita lalai akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya jangan sampai kita senang dengan kelalaian kita, Bu. Kita nggak sholat. Kalau misalkan ada hati kita, misalkan contoh, kita nggak sholat tapi diri kita merasa tenang aja, nggak sholat, ntar aja, gampang. Kalau sampai ada terbesit di dalam hati kita kayak gitu, itu sama saja berarti apa? Allah udah memalingkan kepada kita, Bu. Ya udah terserah lu. Ya, i'mal ma syi'ta. Terserah lu, kalau bahasa orang Tambun. Terserah lu mau sholat, mau sedekah, lu mau ibadah, mau kagak, mau apa segala macam, terserah lu. Kalau udah begitu, Bu, Allahu Akbar. Memang dikasih, rizki dikasih, dia usaha dikasih, ya. Tapi apa? Rizki yang dia dapatkan itu bukan ke jalan Allah, tapi justru ke jalan yang lain. Alhamdulillah. Sering kali kita begitu. Sering banget kita lalai, tapi kita nyantai, ya. Nggak sholat, tenang aja lah. Nggak ini, tenang aja. Apa? Kenapa? Karena memang hati kita sudah ditutup oleh Allah. Kalau sudah ditutup, berarti sama aja apa? Kita sudah dipalingkan. I'mal ma syi'ta, udah terserah lu mau ngapain aja terserah. Ya, dapat duit seneng-seneng silahkan. Ya kan, dapat kenikmatan di dunia silahkan, koyak-koyak silahkan, nggak ada yang larang. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memalingkan dari diri kita, naudzubillah. Kalau sudah seperti itu, Bu, kita merasa bahwa ibadah kita remehkan, ya, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Nah, ya, hati-hati makanya, ya, di peringatan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang seperti itu terlalu banyak maksiat, terlalu banyak
maksiat di hadapan Allah. Ketika sudah banyak maksiat, sudah. Ya, kalau udah bahasa ini tomat aja. Tobat kumat. Ya, tobatnya agak diterima, kumat terus. Makanya apa yang harus kita lakukan ibu sekalian ketika kita sudah seperti itu? Nah ini tadi, balikkan keyakinan kita hanya kepada Allah. Ya, berserah dirilah kita kepada Allah. Maka semua itu akan menjadi pola hidup yang memang sesuai dengan koridor syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka paling penting itu adalah ya, balikkan diri kita kepada keyakinan kita kepada Allah. Jadikan semua yang kita lakukan ketawakalan kita kepada Allah, dan jangan jadikan setiap ujian itu kita punya prasangka buruk di hadapan Allah. Husnuzon, selesai. Pasti Bu, kalau kita mau kebaik, kita mau misalkan nih, kita udah taubat sama Allah, kita udah berusaha buat sedekah, kita berusaha istiqomah ibadah, kita berusaha istiqomah melaksanakan sholat, jangan sampai kita putus dan seterusnya. Ada saja nanti ujiannya. Ya, ada aja ujiannya Bu. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW, orang yang akan diberikan kebaikan ya dari Allah itu yusib minhu, sudah pasti Allah bakal nguji, ngasih ujian, udah pasti ya. Jadi kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah ya, maka apa? Yusib minhu, udah pasti itu dikasih ujian, lulus apa kagak. Jadi kadang ada aja ujiannya dari mana aja Bu. Kadang emang dari anak kita aja, ada keluarga kita ya, dari tetangga kita, dari mana aja tuh ada saja. Nah itu, nah, semakin kita ya tawakal kepada Allah, semakin yakin bahwa itu merupakan ujian dari Allah, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar nanti Allah akan berikan ujiannya, dan Allah akan memberikan perlindungan kebahagiaan bagi kita nanti, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, itu yang paling penting Bu. Ya. Jadi kadang kita jangan sampai melakukan sesuatu ingin meraih kebahagiaan tapi melalui jalur yang tidak sesuai dengan arah. Saya kira itu dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan ini semakin memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semakin kita melakukan sesuatu dengan nilai-nilai ketawakalan kita kepada Allah. Artinya ketawakalan kita adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Mangga mungkin ada pertanyaan.